Seorang gadis terpilih di rumah bordil, Sok Suci, berani menggigitku. Gadis terpilih rumah bordil. Adegan ini kok sama dengan novel yang kubaca semalam. Persis sama. Apa aku masuk ke dalam buku? Sayang, berani menggigitku, kubunuh kau. Tuan, ada orang di luar. Nanti kuhajar kau, ikat dan sembunyikan dia, ya. Badan Pengadilan Dali sedang menangani kasus, di mana You Zhuang? Badan Pengadilan Dali juga harus ikut aturan. You Mou adalah pejabat resmi kerajaan. Kau cuma seorang pejabat rendah, tak pantas. Dia tak pantas? Kalau aku, pantas? PIMU Yan. Tuan PI. PIMU Yan. Itu menteri gila dalam buku itu. Tuan Yo, kau tak tahu mengapa aku datang? Hamba tak tahu. Di halaman Tuan Yo, banyak rahasia terkubur. Yo Zhuang, kau membunuh 6 wanita di Kabupaten Qingyang, bukti jelas. Apa penjelasanmu? Tuan PI, ampun. Aku dipaksa orang. Mohon Tuan PI berbelas kasih. Bagaimana kalau kita bertransaksi? Kau sebutkan dalangnya. Aku biarkan kau hidup. Tuan janji? Tentu. Yang menyuruhku adalah... Tuan PI. Sudah kukatakan, Tuan harus tepati janji. Tentu, tentu. Kau ingkar janji. Aku tak pernah menepati janji pada orang mati. Sampaikan, Bupati Kabupaten Qingyang You Zhuang. Bunuh diri karena bersalah. Bawa mayatnya keluar. Ya, bawa masuk. Bersihkan. Ya. Di buku gila, di dunia nyata mau nangis. Cepat pikir. Kakak MU, kau tak ingat aku? Aku adik kecilmu, Wan. PIMU yang dalam buku. Hanya punya rasa sayang pada Song Qingwan, gadis kecilnya dulu. Kalau aku jadi dia, mungkin bisa selamat. Tidak kenal. Kakak MU, keluarga Song dan keluarga PI adalah keluarga yang berteman turun-temurun. Kami bahkan pernah memiliki pertunangan lisan loh. Ceritanya cukup bagus. Tapi apakah menurutmu? Aku akan percaya? Aku benar-benar Song Qingwan. Ayahku difitnah oleh orang jahat, aku dan ibuku juga terkena dampaknya. Aku terpaksa mengunggah nama menjadi Lingwan. Berpindah-pindah akhirnya dijual ke rumah bordil.
Tapi meskipun usia kita terpaut 3 tahun, kita sama-sama lahir di hari buruk bulan April. Kamu lahir di waktu positif, aku di waktu negatif. Kakak MU, kamu benar-benar tidak ingat? Tuan, dia bahkan tahu tanggal dan jam lahir Anda. Apakah ini benar-benar dia? Yozuang setidaknya adalah pejabat istana kerajaan. Jika nanti ada orang yang meminta pertanggungjawaban sebagai orang yang berada di tempat itu, satu-satunya saksi mata, aku bisa bersaksi untukmu kakak MU. Dia memang bunuh diri. Kalau begitu, Nona Song sedang dalam kesulitan hari ini. Sudah seharusnya aku menerima dan merawatnya, Chai Kun. Besok, antar Nona Song kembali ke rumah keluarga Pei. Baik, Itu tidak perlu. Sekarang aku adalah putri pejabat yang bersalah. Jika aku tinggal di rumah keluarga Pei, aku khawatir akan melibatkan mereka. Apakah tidak mau? Atau tidak berani? Jangan-jangan kamu bersalah karena mencuri. Bagaimana mungkin? Kalau begitu terima kasih kakak MU. Bawa dia pergi. siap. Tidak usah. Aku bisa berjalan sendiri. Tuan, Anda bukan benar-benar mau membawanya pulang ke rumah kan? Aku menyimpannya, tentu ada gunanya. Istri, siapkan semua makanan larutan favorit Yaner. Sudah saya suruh orang siapkan. Ibu, Yaner, kamu akhirnya pulang. Apakah kasus ini sangat melelahkan? Kenapa kamu terlihat lebih kurus? terima kasih perhatian ibu, anakmu tidak lelah. Bukan hanya aku yang peduli padamu. Tahu-tahu juga sering bertanya tentangmu. Ibu, sejujurnya aku kali ini membawa pulang seseorang. Namanya Lin Wan, dia seorang penyanyi dan pemain musik. Penyanyi dan pemain musik? Bisakah ibu, pertama jadikan dia sebagai sepupu jauh saya. Dan menyiapkan tempat tinggal untuknya. Memang benar orang kaya. Langsung kasih tamu satu halaman besar, benar-benar murah hati. Terima kasih sudah membawaku ke sini. Nona Lin, di tempat tong air itu, ada banyak ikan mas. Benarkah? Aku mau lihat. Tidak ada juga. Maafkan, Nyonya hanya ingin tahu. Apa niatmu terhadap Tuan Muda? Hentikan. Tuan Muda, Nona Lin adalah tamuku. Apa yang kau lakukan? Tuan Muda, tadi hamba yang tidak sengaja mendorong Nona Lin ke dalam tong air. Hamba akan minta maaf pada Nona Lin. Asal bicara, maaf, Nona Lin. Asal ngomong, Bagaimana kau ingin menanganinya? aku. Ada yang tidak beres pasti ada masalah. Dia menyerahkan urusan yang menyusahkan ini padaku untuk diselesaikan. Aku tidak akan tertipu. Jika nenek tidak bermaksud, ya sudah, biarkan saja. Hamba segera pergi, tidak mengganggu ketenangan Nona. Begitu saja dilepaskan? Aku baru datang dan hidup menumpang di sini. Harus bisa memaafkan jika bisa memaafkan. Adi, terima kasih atas bantuan kakak MU. Tidak usah berterima kasih. Karena kau adalah adik keluarga Song, aku harus menjagamu. Tapi jika bukan, kau tahu akibatnya. Kau tahu akibatnya akan seperti apa. Dengar tidak? Tuan Muda membawa pulang seorang gadis muda cantik. Demi dia, berani melawan Nenek Q yang dekat dengan Nyonya. Tapi katanya itu sepupu Tuan Muda. Katanya sepupu? Aku tidak percaya. Kemungkinan besar selingkuhan Tuan Muda. Benarkah? Aku dengar memang begitu. Tidak mungkin? Bukankah Tuan Muda sudah punya perjodohan dengan Nona Su? Jika benar, bagaimana dengan Nona Su? Apa? KMU yang punya tunangan juga?
tinggal di kediaman ini? Ya, Nona Su adalah putri seorang sahabat baik Nyonya. Karena orang tuanya meninggal sejak dini, dia dijemput Nyonya untuk tinggal di sini. Bahkan dijodohkan dengan tuan muda. Salahku suka melompati bab saat baca novel. Karakter pendukung penting ini. Aku tidak perhatikan. Kau Lin Wan? Situasi ini, suasana ini, panah pertama yang jadi sasaran. Datang begitu cepat. Nona Su, sejujurnya, aku hanya diselamatkan dengan baik hati. Oleh Pangeran Pei saat menangani kasus di luar. Tenang saja. Aku hanya menganggap Pangeran Pei sebagai penyelamat. Sama sekali tidak punya pikiran lain. Kakak Pei begitu tampan dan berbudi, kau malah tidak tertarik padanya. Haruskah aku tertarik padanya? Adik Lin, tolong bantu aku kali ini saja. Tolong terima lamaran ini untukku, gimana? Aku jujur aja ya. Pertunanganku dengan kakak Pei ditetapkan oleh Jun Surongan. Tapi aku nggak ada perasaan cinta padanya. Ditambah lagi, akhir-akhir ini aku sering mimpi, di mimpi itu. Setelah bertunangan dengan kakak Pei, aku bakal mati tenggelam, jatuh, sakit, atau ditusuk orang. Aku takut banget mati. Nona Su takut mimpi itu jadi kenyataan, makanya mau batalin tunangan? Kenapa nggak bilang langsung ke ibu? Orang tuaku udah lama meninggal, ibu juga udah baik banget sama aku. Kalau cuma karena mimpi-mimpi aneh ini mau batalin tunangan, gimana aku bisa ngomong? Tapi kalau kakak Pei yang pindah hati, itu beda cerita. Bukan aku nggak mau bantu, Nona Su. Mana mungkin pangeran muda Pei tertarik sama aku? Nggak bunuh aku aja udah untung. Kekhawatiran adik aku paham. Aku bakal bantu diam-diam. Kalau berhasil dan kamu nggak mau nikah sama pangeran muda, aku juga bakal bantu kamu kabur. Risikonya agak gede nih, kayaknya mending. Kalau lamaran ini batal, mas kawinku bagi 2 sama kamu. Mas kawinmu berapa? Nggak banyak. 40 juta tael. Deal. Sudah malam begini, Nona berdandan cantik buat apa? Mancing. Tuan, Nona Lin sudah mengembalikan mantel Tuan. Buang. Baik, 4 jam. Cewek brengsek ini sengaja ya? Biarin aku nunggu di sini doang. Dasar. Kalau bukan karena uang putih mengkilap, siapa orang waras yang mau begadang di sini? Kamu kenapa di sini? Kakak MU. Aku nungguin kamu. Kenapa nggak bilang ke pelayan? Rupanya, si cewek itu yang sengaja. Pelayan di kamarmu yang suruh aku nunggu di sini. Katakan, cari aku buat apa? Aku dengar dari pelayan, kakak MU suka makan kue es ikan gurame. Jadi aku bikinin beberapa. Kamu datang cuma buat kasih kue? Tentu saja bukan. Katakan, masih ada tujuan apa lagi? Aku suka kamu. Suka. Bukankah kamu seharusnya takut padaku? Awalnya memang agak takut, tapi KMU. Kamu tetap KMU yang dulu, menyelamatkanku dari kesulitan. Lalu memberiku tempat tinggal di kediamanmu, satu-satunya cara membalasnya adalah dengan menyerahkan diriku. Benarkah? Tapi aku tidak membutuhkannya. Baik, aku menaruhmu di hati. Kamu malah menendangku ke parit. Anak dingin, tunggu saja. Tuan, apakah Anda terkena flu? Aku baik-baik saja. Pergilah. Cari alasan untuk mengusirnya pergi. Sekalian selidiki Lin Wan. Baik, Tuan. Junxian, lebih baik aku pergi saja. Sekarang KMU dan adik Su sudah menetapkan pernikahan. Kalau aku datang lagi, seperti memaksa KMU untuk memenuhi janji pernikahan. Meskipun selama bertahun-tahun ini,
aku selalu memikirkan KMU. Tapi, aku juga tidak ingin menyulitkan KMU. Kakak Lin, jangan bilang begitu. Kalau bukan karena keluargamu jatuh miskin, yang menikah dengan KMU seharusnya adalah kamu. Dengan ucapanmu itu, aku jadi sangat malu. Bagaimana kalau kamu dan KMU berbaikan kembali? Ini, Junxian, bagaimanapun juga ada urutan kedatangan. Kakak Lin adalah orang yang selalu dipikirkan KMU siang dan malam. Makanya KMU baru belum menikah denganku. Junxian, tolong putuskan, batalkan pernikahanku, kabulkan mereka. Bagi aku, KMU bagaikan cahaya bulan yang putih bersinar. Aku mencintainya sampai tak bisa melepaskan diri. Oh. Benarkah? Kenapa aku tidak melihat kalau kamu mencintaiku sedalam itu? Hari sudah larut, sup yang kumasak untuk KMU sudah hampir matang. Mari kita lihat ke dapur bersama. KMU. Lin Wan. Ini sudah larut malam, embunnya berat, kenapa kamu berpakaian seperti ini? KMU, satu malam indah sangat berharga. Aku ingin lihat apa trik yang akan kamu lakukan. Lu tahu-tahu, bisakah kamu diandalkan? Gerakan mau saya benar hubungan terlarangku dengan Pei Yuan untuk membatalkan pernikahan. Aku sudah melilit seperti ini. Di mana kamu? Apa yang kulihat ini, kalian sudah begini begitu. Maka aku hanya bisa mengundurkan diri. Semoga kalian bahagia selamanya. Xiao Cui, kamu harus bersaksi untukku. Kakak MU, malam ini cuacanya bagus. Aku pulang dulu ya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Menarik. Tuan, berdasarkan penyelidikan bawahan, waktu Nona Lin masuk ke rumah bordil, tidak sesuai dengan yang dia katakan. Aku sudah menebaknya sejak hari aku kembali ke istana. Tapi ada satu hal yang tidak kupahami. Jika dia benar-benar bukan Song Qingwan, bagaimana dia bisa tahu dengan tepat tanggal lahirku? Apa rencana Tuan? Sebelum Yao Zuang mati, dia mengaku. Dan memberitahuku bahwa dalang dibaliknya ada hubungannya dengan prefektur Kaifeng. Sebarkan kabar bahwa bunga desa yang hadir saat itu telah muncul di ibu kota. Nona, tahan sebentar lagi. Klinik yang direkomendasikan Tuan Muda sudah dekat. Pasti sembuh total setelah minum obat ini. MM. Tempat ini kenapa sepi di pinggir hutan? Aku merasa agak merinding. Yang direkomendasikan Tuan Muda seharusnya benar. Nona tenang saja. Kedua Nona, apakah kalian direkomendasikan oleh Tuan Pei? Betul. Nona ini, tunggu di dalam dulu. Di atas meja ada obat yang sudah direbus untuk Nona, minum selagi hangat. Nona ini, bisa bantu saya pindahkan bahan obat? Nona. Pergilah, pergilah. Baik. Klinik apa ini? Cuma satu orang? Kamu siapa? Jangan bergerak. 6 hari lalu, Bupati Qinyang, Yao Zuang, mengalami insiden. Kamu saksi mata. Apakah dia bunuh diri? Atau dibunuh orang? Rupanya dia datang untuk urusan ini. Jangan-jangan Pei Muyan sengaja mengujiku? Hari itu aku memang menyaksikan Bupatio, karena takut kejahatannya terbongkar. Menarik pedang dan bunuh diri. Begitu. Ternyata kamu berpihak pada Pei Muyan. Kalau begitu, serahkan nyawamu padaku. Pei Muyan, kamu memang licik.
Rupanya ini membunuhku dengan anak orang lain. Bahkan Cui Tao juga kamu suruh pergi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kebetulan kesempatan ini untuk pergi. Sayangnya, 20 juta liang peraku. Lari cepat juga. Kenapa? Terkejut sampai diam? Lari sejauh ini, tetap saja ketahuan. Sialan. Hanya bisa bertaruh sekali lagi. Kakak MU. Akhirnya kamu datang. Aku sangat dingin dan takut. Baru saja aku di apotek. Bertemu dengan Olga. Dia langsung bertanya padaku. Apa yang terjadi di Qingyang? Aku dengan tegas berkata. Yao Zuang bunuh diri. Tidak disangka dia mau membunuhku. Kenapa tidak katakan kebenaran padanya? Mungkin saja. Dia akan melepaskanmu. Jika kebenaran itu merugikan kakak MU, aku lebih baik dia yang membunuhku. Tenang saja, orang yang menyakiti MU sudah mati. Mati? Itu aku yang membunuhnya. Tenang saja. Aku akan urus semuanya. Terima kasih kakak MU. Ayo pergi. Cepatlah. Kaki saya sakit. Baru saja terjatuh. Alat bantu cinta kecil. Apa yang mau kamu lakukan? Daun bambu. Soal kejadian malam ini. Apakah kamu membenciku? Kamu hampir saja membunuhku. Aku bahkan ingin mencekikmu. Kakak MU datang menyelamatkanku. Bagaimana aku bisa membencimu? Lalu apa kamu benci aku datang terlambat? Tidak benci. Aku suka kakak MU. Kakak MU datang menyelamatkanku. Aku hanya akan lebih suka kakak MU. Kalau kakak MU tidak datang menyelamatkanku, aku juga tetap akan suka kakak MU. Pidato berputarmu bagus sekali. Sudah larut, ayo pergi. Lanjutkan aku. Ayo pergi. Kakak MU, bulan malam ini sangat indah. Kamu pulang duluan saja. Hang. Tuan, apakah Anda benar-benar ingin membiarkannya tinggal di sini? Apakah dia sudah mengatakan sesuatu? Oh, seperti yang Tuan duga, orang itu dari kantor Kaifeng, mulutnya sangat keras. Tidak mau mengatakan apapun. Jangan terburu-buru. Masih banyak kesempatan. Tadi aku sudah berkata pada Lin Wan. Aku akan bantu dia selesaikan masalah pembunuhan yang dia lakukan karena salah tangkap. Tuan, Anda biarkan Nona Lin berpikir bahwa orang itu sudah dibunuh olehnya. Pintar sekali Tuan. Jadi bisa dikatakan, Nona Lin sudah punya kelemahan. Di tangan Anda. Pergi ambilkan dia salep untuk luka dan memar. Aduh. Ini salahku, tidak menemani Nona sehingga Nona terluka. Tidak apa-apa, selamat dari bahaya besar, pasti ada keberuntungannya. Nona Lin, besok Nyonya akan mengadakan pesta keluarga. Silakan Nona datang juga. Aku. Lin, ini anak sepupu suamiku. Xie Xuan, umurnya 21 tahun. Sekarang bekerja di Kementerian Keuangan. Tuan Putri takut aku membawa kabur Pei Emilian. Buru-buru menjodohkan sembarangan. Halo, Nona Lin. Senang bertemu, Tuan Xie. Kalian berdua ngobrol saja. Aku ke depan dulu. Itu kan Xie Xuan? Jangan-jangan Nyonya ingin menjodohkan Lin Wan dengan Xie Xuan. Tidak boleh, aku harus cepat beritahu Kak Pei. Baru ditemukan. Beberapa hari lalu. Ditemukan di kediaman Yao Zuang. Ini sepertinya ilmu sihir dari Minan. Kamu bisa baca? Cuma tebakan. Aku juga menebak, adik Lin yang kamu selamatkan beberapa hari lalu. Cantik seperti bunga, bagai 11 hi, disukai semua orang.
Kamu pernah lihat sebelah sih? Kak Pei, Nyonya mengadakan pesta keluarga di halaman depan, suruh kamu datang juga. Bilang ke ibu, aku ada urusan mendadak, tidak bisa datang dulu. Aduh. Yakin tidak mau pergi? Aku baru saja lihat adik Lin sedang asyik ngobrol dengan seorang pria. Boring. Nyonya bilang tadi, dia bekerja di Kementerian Keuangan. Untuk memudahkan lepas status nanti, lebih baik gali dulu hubungan ini. Ayo, Tuan Xie, kita ke depan. Baik. Hati-hati, Nona Lin. Lihat kan, perkembangannya cukup cepat. Kak MU, Nona Lin baru beberapa hari di sini, sudah akrab dengan Tuan Xie. Sial, baru saja mengaku cinta ke Pei Emilian. Lalu dia lihat aku dengan pria lain. Jangan-jangan imageku hancur. Oh, ternyata sepupu, lama tidak jumpa. Barusan, aku dan Nona Lin sedang membicarakanmu. Oh, dia bilang apa tentangku? Nona Lin bilang, terima kasih atas pertolonganmu. Tapi merasa kamu terlalu dingin, sulit didekati. Tanya aku bagaimana harus berinteraksi denganmu. Benarkah? Tapi ada yang baru saja bilang suka padaku. Ingin mendekatkan hubungan denganku. Kupikir dia berani sekali. Apa? Anak ini main besar-besaran. Kakak Pei pasti cemburu. Semuanya, hari sudah sore. Putri Rong'an memanggil kita semua ke ruang makan. Silakan lewat sini. Sebelum makan, biarkan Rong-Er memainkan musik dulu. Untuk menghilangkan bosan, Rong-Er sudah siap? Sudah lama dengan Nona Lin belajar pipa sejak kecil. Pasti sangat mahir. Bagaimana kalau Nona Lin yang memainkannya? Aku tidak mau menyaingi Nona Pei. Pei Emilian, dasar kau. Penghibur di rumah bordil itu karakter asli, mana mungkin aku bisa. Nona Lin tidak mau menghormati keluarga Duk? Kalau kakak MU ingin dengar, aku akan memainkannya. Lin Wan itu bunga desa. Kalau nanti aku kalah dari dia, pasti sangat memalukan. Ada ide? Ucapkan selamat tahun baru lebih awal. Ternyata sepupumu ini cantik tapi bodoh. Sudah lama tidak bermain, maafkan ketidakmampuanku. Hari ini anggap saja sebagai pembuka, lebih baik Rong adik yang memainkannya untuk semua. Tidak, harus jelaskan padanya. Kakak MU. Kau mau apa? Masalahku dengan Tuan Xie hari ini, jangan salah paham. Apa yang perlu kusalahpahami? Hari ini Putri Rong'an menyuruhku melayani Tuan Xie dengan baik, aku tidak enak menolak. Jadi bicara lebih banyak dengannya di koridor. Karena tidak sengaja terpeleset, dia membantu menahanku. Kalau itu keinginan ibu, berarti kau sudah melaksanakan tugas dengan baik. Pelayanannya bagus. Kau tahu aku menyukaimu, kalau bukan karena hidup menumpang. Tidak enak menolak saat ada masalah, mana mungkin aku bicara lebih dengan pria lain. Tahukah kau, bulan depan aku akan bertunangan. Aku tahu, aku suka padamu, meski tanpa status. Aku rela. Minggir. Teknik ulat darah. Kau bisa baca. Ya, Kau bisa mengerti isinya. ya. Cepat lihat, apalagi yang tertulis di sini. Untungnya sebelum masuk ke buku ini, aku belajar paleografi.
Pengetahuan mengubah nasib. Tak ada dusta di sini. Di sini tertulis, jika terkumpul darah dari jantung 7 wanita yang lahir di waktu Yin, diolah menjadi pil, bisa hidup abadi dan bangkit dari kematian. Apakah kematian wanita-wanita itu terkait ilmu ini? Ternyata benar seperti dugaanku. Jadi PMU yang membawaku pulang. Karena tanggal lahir yang kusebutkan tadi. Cocok dengan syarat ini. Dia ingin menjadikanku umpan. Nona Lin, kalau bisa membaca isinya. Bisakah kau salingkan untukku? Bangsat, nggak punya tangan? Kau mau nyawaku? Masih mau ku kerjain juga? Apa yang Kak MU minta, pasti kulakukan. Tunggu. Kakimu kenapa? Jatuh tadi. Walau ditahan Tuan Xie, nggak luka. Tapi masih terkilir. Istirahat yang baik, jangan keluyuran. Cepat salin ya. Oke KMU, sayang. Wah, tak kusangka. Pei Daren yang dingin kini punya asmara juga. Pangeran, sejak kapan di sini? Tepat saat melihat adegan tadi. Pei King, kau ini terlalu tega. Nona begitu merayu. Kau masih tak peka. Paduka, aku dan Lin Wan. Sudah, penjelasan cuma alasan. Sesama pria. Aku paham. Bicara serius, hari ini aku datang untuk tanya kasus Yao Zuang. Dengar Pei King temukan bukti baru. Ya, sudah kusuruh Lin Wan salin terjemahannya. Kalau benar seperti yang kalian bilang, pasti ada yang jangkal. Ilmu sihir jahat ini tak boleh berhasil. Selain kertas kulit itu, Tabib Zhang temukan kejanggalan lain. Dia periksa jenazah Yao Zuang. Tewas, bukan mati karena tusukanku. Sebelum itu, dia sudah sekarat karena racun. Ada yang ingin membungkamnya lebih dulu. Benar. Berdasar pengakuan Yao Zuang sebelum mati, kasus ini mungkin terkait kantor Kai Feng. Bisakah Paduka cari alasan agar Dalisi bisa selidiki kantor Kai Feng dengan sah? Ini agak sulit. Pei King, saat ini tak ada bukti atau saksi. Bahkan aku harus ikuti aturan. Tapi, kalau Dalisi bisa menyelidiki lebih lanjut, mungkin bisa membantu. Hamba akan berusaha sekuat tenaga. Kenapa dia bilang cepat? Aku harus cepat? Apa salahnya Lala Kiao? Nona tidak menyalin lagi. Tidak menyalin lagi. Ini kesempatan langka. Aku harus memanfaatkan PMU yang dengan baik. Sudah 2 hari, bagaimana Lin Wan? Belum mengirimkan terjemahannya? Jangan-jangan sedang berbuat onar lagi? Gangzi, Ada apa ini? Nona sedang fokus menerjemahkan, hamba tidak berani mengganggu. Tapi isi kertas kulitnya sulit, Nona harus mencari referensi. Banyak literatur yang dibaca dan diperiksa, sampai badannya sakit. Hanya terjemahan, bukankah dia bisa mengerti? Nona bilang, ini pesanan Gongzi, tidak boleh sembarangan. Harus akurat setiap kata dan kalimat. Nona juga bilang, Gongzi butuh cepat, jadi meski tidak makan tidur, harus diselesaikan. Cui tahu, pelayan ini banyak mulut. Kakak MU, kamu datang. Tenang, hari ini pasti selesai. Atau, sekarang langsung minta? Aku tidak apa-apa, kamu tulis saja dan berikan padaku. Jaga kesehatan. Hang. Nona, trikmu ini bagus sekali. Tentu saja. Nona sudah selesai menerjemahkan, kapan akan diberikan ke Gongzi? Besok pagi. Pasti buat dia merasa aku sangat bersusah payah. Dia sampai lupa makan tidur begitu. Jangan-jangan benar-benar terseret kasus ini tanpa tujuan lain? Sudahlah. Sekarang yang penting, laporkan dulu pada Pangeran Mahkota. Nona, aku baru bilang ke Gongzi Nona sakit, lebih baik Nona kembali ke kamar.
Takut apa? Susah-susah dia tidak ada. Aku hampir mati bosan. Aku susah payah menggambar lukisan ucapan selamat ulang tahun. Malah kamu tumpahi tinta sampai rusak. Katanya tidak sengaja? Kupikir kamu jelas-jelas sudah direncanakan lama, adik. Aku benar-benar tidak sengaja. Kalau tidak bisa, aku berikan lukisanku padamu. Siapa mau lukisan jelekmu? Kamu cuma tidak mau aku mencuri perhatianmu. Di pesta ulang tahun nenek. Aku tidak, Ini aku pernah lihat, antagonis jahat Pei Shuyu. Karena iri dengan keahlian melukis Pei Yurong. Sengaja merusak karyanya, pura-pura tidak bersalah. Pei Yurong memukulnya. Malah dikurung Pei Yuan. Sampai ketinggalan pesta ulang tahun. Kamu pulang dulu, nanti aku akan jadi pahlawan penyelamat. Kamu masih tidak mau mengaku, berani aku tampar kamu? Nona Lin, kenapa kau menghalangiku? Nona R, tenang dulu. Nanti kalau ayahmu datang, lalu melihatmu mengganggu kakakmu, bagaimana dia akan menghukummu? Ayah? Ayah sudah dengar. Cuma sebuah lukisan. Shuyu tidak sengaja, ngapain sih marah-marah begitu? Ayah tidak ada di sana, cuma dengar dari orang lain, kenapa tidak dengarkan aku? Shuyu selalu patuh dan mengerti. Mana mungkin merusak lukisanmu? Tidak seperti kamu, suka berbuat seenaknya. Selalu ingin menang sendiri. Ayah begitu pilih kasih pada kakak, tidak takut urusan ayah memanjakan selir dan melantarkan istri. Diketahui semua orang? Kamu ngomong apa sih? Shuyu, maafkan kamu sudah diperlakukan tidak adil. Tidak apa-apa, ayah. Justru ayah, jangan sampai marah dan sakit. Jangan dengarkan adikmu. Ayah pasti akan menghukumnya. Ayah ada urusan dulu. Aku tidak pernah menyakiti Nona Lin, kan? Nona Lin hari ini, kenapa mau ikut campur urusan orang? Aku menghentikan Pei Yurong agar tidak memukulmu. Malah jadi salahku? Nona Lin suka menolong, aku tentu berterima kasih. Tapi, lebih baik Nona Lin urus saja urusanmu sendiri. Dengar-dengar kakak laki-laki bulan depan akan bertunangan dengan Nona Su. Wah, dia malah mengadu domba nih. Itu aku sudah tahu. Aku sering ke rumah Nona Su. Hubungan kami baik kok. Nona Lin begitu menjelat pada Nona Su. Jangan-jangan mau masuk ke keluarga ini jadi selir? Kakak bilang begitu, mungkin karena ibumu adalah selir. Jadi mengira orang lain juga begitu. Nona Lin mulutnya tajam sekali. Panggilan, kakak, darimu. Aku tidak berani terima. Nona Pei tidak perlu sedih. Orang seperti Pei Shuyu, biarlah nasib yang menghukumnya. Jangan marahi diri sendiri. Barusan terima kasih. Kalau bukan kau yang menghentikan, ayah melihat. Aku memukul Pei Shuyu itu. Pasti akan mengurungku di rumah. Hadapi wanita seperti Pei Shuyu. Tidak bisa dengan keras. Nona R, kamu harus belajar dari pengalaman. Oh ya, Linwan, apa kamu suka pada kakak laki-lakiku? Ternyata di keluarga ini, tidak ada yang bisa disembunyikan. Kalau ada Pei Yurong, adik kandungnya, yang membantu, rencana pernikahanku bisa sukses. Iya, aku suka dia. Sangat suka. Linwan, terima kasih sudah membantuku. Aku pasti akan membicarakan hal baik tentangmu di depan kakak. Entah kondisi tubuhnya sudah membaik atau belum. Hari ini sudah terlalu malam, lebih baik bicarakan lain kali. Kakak. Kakak datang mencari kakak Wan ya? Aku cuma lewat saja. Aku tidak percaya, ini jelas-jelas. Depan kamar kakak Wan. Jangan ngomong sembarangan. Siapa yang ngomong sembarangan? Aku belum pernah lihat kakak. Perhatian sama cewek kayak gini. Wah, orangnya udah dibawa pulang. Harus dikasih status dong. Walaupun kamu udah punya tunangan. Itu juga nggak pengaruh kok, kakak Wan bisa masuk jadi selir. Siapa bilang mau ngambil dia jadi selir? Ah, Linwan cantik, karakternya juga bagus. Mana ada yang nggak cocok sama kamu? Dia udah ngelakuin banyak hal buat kamu. Kamu sama sekali nggak terharu. Ngomong sama kamu susah. KMU, aku sangat suka sama kamu. Kenapa kamu nggak suka sama aku? Aku ini kenapa sih? Kok bisa mimpi kayak gitu? Makanan di kediaman Pei enak banget. Lebih enak dari pesanan online. KMU, tengah malam begini, kenapa kamu ada di sini? Tidurnya nggak nyenyak ya? Aku tidurnya nyenyak kok.
Terus kenapa kamu keluyuran ke sini tengah malam? Ini kediaman Duk. Mau kemana aja harus lapor sama kamu ya. Kalau kakak MU tidurnya nyenyak sih bagus. Tapi aku tidurnya kurang nyenyak nih. Kenapa? Hati merindukanmu. Terjaga dan tidur selalu terpikir. Linwan, kamu selalu ngomong kata-kata kayak gini. Tapi tulus nggak? Malam. Wah, kayaknya aku datang nggak pas nih. Ada apa? Bukannya kamu bilang tidurnya nggak nyenyak? Buat ngobatin insomnia kamu. Aku tengah malam begini bikinin obat buat kamu. Ada orang malah keluar pacaran tengah malam. Nggak bilang-bilang juga, bikin aku keliling-keliling nyariin. Hahaha, ini MAH adegan muka ditampar. Giliranku tampil nih. KMU, ada masalah yang bikin gelisah? Bantal penenang yang biasa aku pakai tidur, bisa bantu tidur nyenyak. Kalau KMU nggak keberatan. Nggak. Tidak usah. Aduh, malam-malam begini Nona Lin tidak tidur. Dia juga tidak tidur, lari ke tempat yang suasananya seperti ini. Menjalin hubungan dong. Dokter Zhang terlalu bercanda. Kakak MU mungkin tidak menyukai saya. Kalau dia tidak peduli denganmu, dia tidak akan bersikap seperti ini. Dia hanya akan menyuruhmu pergi saja. Lihat nih. Dia sendiri yang pergi duluan. Dia hanya tidak mau tinggal bareng saya kan? Nona Lin, percaya sama saya, kamu pasti tidak masalah. Aduh. Kalau ada kesempatan, saya harus manfaatkan selagi panas. Ayan, akhir-akhir ini sikapmu dingin banget sama saya. Apa karena wanita pelacuran itu? Saya benar-benar salah menilai. Tak disangka kamu sama seperti pria lain. Juga bisa tergoda oleh wanita biasa tak berkualitas. Wanita biasa tak berkualitas? Itu kamu bicarakan tentang saya? Siapa yang saya sukai atau tidak sukai? Apa hubungannya dengan Putri Pingyang? Dia itu Putri Pingyang. Tidak pernah dapatkan balasan cinta. Saya sudah dari dulu suka kamu. Dahulu di lembah tebing, kita tinggal bersama siang malam, hidup mati bersama. Semua kenangan itu kamu lupa saja. Sekarang saya sudah melepaskan baju perang. Kembali ke ibu kota. Apa kamu benar-benar tidak tahu alasannya? Tidak tahu. Itu karena saya suka kamu. Deklarasi cinta. Dia deklarasi cinta. Kenapa saya jadi senang sekali? Bukannya malah bertambah satu saingan lagi? Kamu tahu kan bahwa saya membawa wanita pelacuran itu ke kediaman? Untuk apa? Pasti dia yang merayu kamu. Yang kamu katakan wanita biasa tak berkualitas itu adalah orang yang saya cintai. Apa? Apa yang dia omongin itu? Jangan sembunyi lagi. Keluarlah. Pei Yuan, kamu pasti mau pakai seorang wanita pelacuran. Untuk menghina saya kan? Saya sudah pernah bilang ke Putri Pingyang dari dulu. Di hati saya tidak ada tempat untukmu. Pei Yuan, kamu tunggu saja. Orang macam apa ini? Pakai saya untuk halangi penggemar, setelah dipakai dibuang begitu saja. Kenapa kamu bisa ada di sini? Saya bawa beberapa makanan, mau kasih kakak MU coba. Jangan percaya perkataan tadi. Tenang kakak MU. Saya sadar diri, tidak akan percaya. Kalau kamu tidak percaya, kenapa kamu menangis? Apa yang menangis bro? Mata kemasukan pasir pasti pedih kan? Putri Pingyang berani dan cerdik. Seorang pahlawan wanita, aku memang tak sebanding. Tapi ingin tetap di sisi kakak MU, merawat kakak MU. Wanita memang suka cemburu, gampang nangis-nangis. Merepotkan. Jangan nangis, seakan aku mengganggumu. Bukankah memang kau menggangguku? Sembunyi di sini, aku akan segera kembali. Ya ampun, kenapa masih ada yang mau membunuhku? Jangan-jangan lagi-lagi. Jebakan Pei Yuan. Kakak, mari bicara baik-baik. Siapa kau? Terakhir kau lolos, kali ini kau takkan luput. Apa salahku padamu, hingga kau terus ingin membunuhku? Kau tak bersalah padaku, tapi darah hatimu bisa menyelamatkan nyawa. Kau ingin gunakan ilmu terlarang di kertas kulit itu untuk menyelamatkan orang.
Jangan salahkan, setelah kau mati, putriku akan hidupkan dunia ini untukmu. Lakukan. Kakak, kasihanilah, aku belum puas hidup. Jangan sentuh aku. Qiu Xiao, menyerahlah. Pei Yuan. Dalisi memang terkenal. 6 wanita di Qingyang County tewas. Kau yang suruh Yao Zuang. Benar, kini tinggal yang ketujuh, jika aku dapat darah hatinya, putriku bisa hidup kembali. Ilmu sihir ini melawan kodrat. Tangkap Qiu Xiao dari Kai Feng Menshan. Tak tahu itu pisau pegas, lebih baik. Untung jadi milikku. Kakak MU hati-hati. Kok yang ini asli? Lin Wan. Ada apa ini? Kau harus selamatkan dia. Hei, mau kemana? Interogasi tahanan. Syukurlah, tidak kena vital, tidak sampai tewas. Rupanya, kau berarti baginya. Apa dia jaga semalaman? Sudah bangun. Kakak MU, aku baik-baik saja, jangan khawatir. Kenapa kau halau pisau untukku? Waktu lihat kau dalam bahaya, tak sempat berpikir. Langsung maju, mungkin karena aku terlalu suka padamu. Lain kali aku takkan bodoh seperti ini. Kata-katamu ini sungguh? Sungguh. Kau tahu, tegas dalam membunuh dan kejam tanpa ampun. Itulah wajah asliku. Tidakkah kau takut? Yang kakak MU bunuh semuanya orang jahat yang tak terampuni. Kau memang berbeda dari mereka. Aku sudah menangkap Qiu Xiao, pasti akan mengembalikannya padamu. Dan memberikan penjelasan pada gadis-gadis yang meninggal itu. Istirahatlah dengan baik. Dengar-dengar apa sih? Pohon tua ini akhirnya berbunga juga. Wah, kali ini kau tidak membantahku. Xiao Bai, kau pergi ke selatan kota cari tahu. Bantu carikan rumah, kirim Lin Wan keluar. Kau mau mengirimnya pergi? Xiao dilakukan untuk menghidupkan kembali putrinya, aku menemukan mayat putrinya. Gadis ini sudah meninggal bertahun-tahun, meski pakai ilmu sihir. Tak mungkin hidup kembali, tapi Qiu Xiao rela mengaku. Artinya ada yang ingin dia jadi kambing hitam. Kalau di balik Qiu Xiao masih ada orang lain, maka itu bukan orang biasa. Yang bisa membuat Bupati Kai Feng jadi kambing hitam. Mungkin orang besar di ibu kota. Aku ingin menyelidiki tuntas, tapi tak ingin melibatkan Lin Wan. Lagi. Aku paham, segera kulakukan. Ada apa? Pikiran melayang. Nona, tadi aku dengar. Pangeran dan Tabib Zhang berbicara. Katanya tunggu Nona pulih sebulan lagi, lalu kirim Nona pergi. Apa? Dasar Pei Yuan. Baru saja aku halau pisau untuknya, dia langsung mau usir aku. Jangan marah Nona, mungkin pangeran ada kesulitan. Dia yang berhati batu itu, apa kesulitannya? Bajingan, pengkhianat. Adik sedang memaki siapa? Siapa lagi kalau bukan Pei Yuan? Bajingan keras kepala itu. Tertawa apa? Aku sudah berusaha keras untuk rencanamu. Kau malah mengejekku. Jangan marah adik, aku cuma belum pernah lihat orang. Berani memaki kakak Pei sekeras itu, orang lain lihat dia. Pada menjauh,
Rupanya dulu aku pilih orang yang tepat. Aku buang muka, merengek, kata-kata manis juga sudah dihabiskan. Pisau juga dihalau, kukira setidaknya dia akan sedikit berubah. Tapi hasilnya, tetap saja mengusirku. Seperti mengusir wabah. Adik benar-benar sedih ya? Jangan-jangan kau benar-benar suka pada kakak Pei? Bagaimana mungkin? Aku suka uang, loh. Sudahlah, demi uang, aku tidak akan mempermasalahkannya dengan dia. Bukannya cuma kota selatan saja? Aku bisa kembali ke sana seperti Mas. Aku juga bisa kembali ke rumah seperti Wan-Wan. Huan-Huan? Siapa Huan-Huan itu? Kalau kamu tidak sanggup melepaskannya, kenapa tidak menahannya saja? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Dulu aku beberapa kali keluar berkelana, kamu tidak pernah mengantarkanku sekalipun. Sekarang kamu cuma menatap kosong di sini. Bukannya karena kamu tidak sanggup melepaskanku, apalagi? Membosankan. Aduh, kamu ini cuma bisa keras hati saja. Ini halaman yang cukup bagus, sih. Dengannya ini dari putra mahkota. Dia yang khusus minta kepada tabib Zhang untuk memilihnya. Budi rasa. Putra mahkota masih menghargai Tuan Nona. Sebaiknya memang begitu. Nona Lin. Benar-benar kalian di sini? Tuan Xie, bagaimana bisa kamu ada di sini? Aku asli orang kota selatan, baru-baru ini ada urusan mendesak di keluarga. Aku bergegas pulang untuk menanganinya. Bagaimana denganmu Nona Lin? Bagaimana bisa kamu datang ke tempat kecil seperti kota selatan ini? Aku terluka sedikit. Kota selatan udaranya sejuk dan pemandangannya indah. Jadi aku di sini untuk istirahat pulih agak. Nona Lin terluka? Di mana lukanya? Apakah parah? Jangan khawatir Tuan Xie, cuma luka luar biasa saja. Kalau benar-benar luka parah, mana bisa aku ngobrol sama kamu di sini sekarang? Iya juga, aku terlalu khawatir jadi gegabah. Karena Tuan Xie sudah datang, ayo masuk duduk sebentar. Baik. Kasus baru, pengadilan Kabupaten Kota Selatan tidak bisa menangani. Sudah dilaporkan ke Dali Temple. Kasus apa? Makam leluhur keluarga Xie digali, perhiasan emas dan perak yang dikubur. Tidak ada satupun yang hilang, malah ada barang tambahan. Itu menarik sekali. Apa yang ditambahkan? Ditambahkan satu peti mati. Apakah identitasnya sudah jelas? Itu adalah seorang tukang jagal dari Kota Selatan. Mereka minta kita dari Temple untuk membantu menangkap pembunuh. Suruh mereka cari cara sendiri dulu. Jangan semuanya dilaporkan ke Dali Temple. Tuan, kita tidak bisa menolak kasus ini. Mengapa? Anda lupa? Keluarga Xie adalah kerabat Nyonya Tuan. Nyonya sudah bicara. Kita tidak bisa menolak dengan mudah. Datang dengan tepat waktunya. Begini, kan kamu bisa memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi. Untuk menemui adik Lin, kan? Makan biji wijenmu saja. Ini teh susu yang saya buat sendiri. Silakan Tuan Xie mencobanya. Wah, bagaimana bisa menyangka ini? Tuan Xie tidak perlu sopan. Saya baru datang ke kota Nan, tidak mengenal siapapun di sini. Berkat bantuan Tuan Xie, saya tidak sampai kebingungan menangani segalanya. Hanya membeli semangkuk teh susu, tidak apa-apa kan? Terima kasih Nona Lin. Kalau begitu saya tidak sopan lagi. Enak sekali. Oh iya, terakhir kali Tuan Xie berkata, ada masalah di keluargamu. Apakah sudah selesai dipecahkan? Agak rumit, tidak saya sembunyikan dari Nona Lin. Beberapa hari ini pengadilan agung sudah mengirim orang untuk menyelidiki kasus ini. Mengirim orang ke sini? Ya, perkiraan akan tiba dalam beberapa hari ini. Lalu bagaimana dengan Pei M Yuan? Pengadilan Agung punya banyak petugas, dia tidak akan datang sendiri. Kalaupun dia datang, dia juga tidak akan menemui saya. Nona Lin, apa yang terjadi padamu? Tidak apa-apa, kita lupakan hal yang membuat sedih, minum teh saja. Baik. Kalau sudah datang, kamu benar-benar tidak mau pergi menjenguknya? Dia seorang gadis sendirian, kamu kirim dia ke tempat yang tidak dikenali siapapun, pasti sangat kesepian. Lagi pula, lukanya juga belum sembuh. Apa kamu tidak khawatir? Ini baru benarkan. Sepupu. Kakak MU, kenapa kamu datang ke sini? Sepertinya saya datang di waktu yang tidak tepat. Kakak MU, tunggu sebentar.
Kenapa baru sampai ke rumah mau pergi lagi? Sudah lama tidak bertemu. Saya agak merindukanmu. Saya tidak punya hubungan dekat dengan Nona Lin, tidak perlu melakukan itu. Kakak MU, apa kamu marah karena saya dekat dengan Tuan Xie? Saya tidak sebosannya itu. Tapi menurut saya, kamu memang marah. Tuan Xie sudah banyak membantu saya sebelumnya, saya berterima kasih padanya. Baru saya undang dia makan ke rumah. Tapi kakak MU berbeda dengan dia. Apa yang berbeda? Budi baik Tuan Xie, bisa saya lunas hanya dengan semangkuk teh susu. Tapi budi baikmu, kakak MU. Saya rela melunasinya seumur hidup. Jangan banyak bicara manis. Apakah itu bicara manis atau bukan, saya akan buktikan pada kakak MU. Saya mau pergi ke kantor kabupaten. Saya tidak akan menyerah. Pei Darren datang dari jauh, pasti sudah lelah sepanjang perjalanan. Saya sebagai bawahan kurang menerima dengan baik, sungguh saya minta maaf. Bagaimana perkembangan penyelidikan kasus ini? Sedikit kemajuan. Korban adalah penjual daging babi Li Dasuang. Penjual daging babi Li Dasuang. Setelah diperiksa ahli forensik, di leher Li Dasuang ada bekas merah, wajahnya bengkak kebiruan. Dia dicekik sampai mati. Sudah ketemu pelakunya? Hamba khusus pergi ke lapaknya yang biasa jualan daging. Pedagang sekitar bilang dia baik dan disukai. Tak pernah lihat dia bermusuhan dengan siapapun. Tapi, Tuan jangan buru-buru. Dulu Li Dasuang punya istri. Mereka punya anak perempuan, tapi entah kenapa. Istrinya kabur bawa anak, sampai sekarang hilang. Tak ada info lain. Kemampuan hamba terbatas, belum temukan hal lain. Desa Li di mana? Bawa aku ke sana. Tuan Pei, bukan hamba tak mau antar. Tapi warga desa Li sangat tak kooperatif dengan petugas pemerintah. Sekarang juga sudah sore, lebih baik Tuan istirahat dulu. Berangkat besok saja. Penginapan Chunhui adalah penginapan terbaik di selatan kota. Ini kamar terbaik untuk Tuan. Tuan Pei silakan beristirahat. Tak perlu kau di sini, pulang saja. Hamba pamit. Kakak MU. Sang Xiaobai yang kasih tahu. Aku di sini. Kakak MU, jangan salahkan Tabib Zhang. Aku yang maksa datang. Tak ada tempat untukmu di sini. Pergilah. Kakak MU, sebenarnya aku datang untuk minta maaf. Siang tadi, aku seharusnya tidak. Kalau kakak MU tak mau maafkan aku tak akan muncul lagi di depan kakak MU. Kakak MU, ada sesuatu ingin kuberikan. Ini yang kubuat beberapa waktu lalu di rumah. Awalnya ingin membuat seperti wajah kakak MU. Tapi aku terlalu bodoh, tanganku terluka, jadi tak bagus. Ukiran kayu termurah di pasar, kualitasnya memang jelek. Ukir nama lengkap terlalu mahal, tapi ukir karakter, Yan. Mungkin bisa lolos, sayangnya tanganku lecet. Saat mengupas kenari. Tunggu di sini. Oles obat. Rupanya dia suka cara ini. Banyak botol. Aku tak tahu yang mana untuk tangan. Bodoh. Aku tidak bisa melakukan apapun dengan baik. KMU pasti membenciku. Itu wajar. Mulai sekarang, aku tidak akan mengganggu lagi. Pandangan KMU. Aku tidak membencimu. Kalau begitu, KMU, apakah ada sedikit saja rasa suka padaku? Melihat kondisimu, sepertinya tidak terlalu butuh ditemani. Jadi, jangan dibahas lagi soal aku pulang. Berarti kamu setuju aku tinggal di sini, ya? Pei MU Yan ini lumayan sombong, ya. Sudah larut malam, kenapa tidak istirahat di dalam,
malah keluar? Nona Lin ada di kamarmu. Biarkan dia menginap malam ini. Besok kamu antarkan dia kembali ke rumah samping. Jangan dong. Mungkin Nona Lin bisa berguna kalau tetap tinggal. Berguna untuk apa? Kamu lupa? Bupati Nancheng bilang, penduduk desa Li menolak pemerintah. Kalau Nona Lin yang maju, mungkin mereka akan menurunkan kewaspadaan. Nona Lin, nanti kami mengandalkanmu untuk mencari informasi. Tenang, aku tidak akan mengecewakan Kak MU. Bibi, apakah ini Desa Li? Ya, Jujur saja, saya datang untuk menanyakan tentang keberadaan istri dan anak Li Dazuang. kamu tanya ini untuk apa? Keluarga Li berhutang pada keluarga saya dan tidak mau bayar. Kebetulan ada keluarga saya yang baru meninggal. Saya benar-benar tidak punya uang untuk urusan pemakaman. Kalau hutang ini tidak bisa ditagih, saya terpaksa harus menjual diri untuk menguburkan ayah. Kasihan sekali. Tapi seluruh keluarga Li sudah tidak ada di desa Li lagi. Kenapa? Dulu, Li Dazuang itu sudah kecanduan judi, hampir saja menjual anak perempuannya untuk bayar utang. Istrinya, Huniu, berkeliling meminjam uang untuk melunasi utangnya. Dia malah sering-sering memukuli istrinya. Tapi, bagaimana saya dengar kalau istri Li Dazuang kabur membawa anak perempuannya? Itu dengar dari orang-orang di pasar, kan? Istrinya kabur? Itu omong kosong belaka. Li Dazuang ini gengsinya tinggi. Tidak mau orang lain tahu dia punya utang. Lalu bilang istrinya tidak tahu malu dan jarang di rumah. Dia jelas-jelas berniat menjual anak perempuannya. Tapi malah menyalahkan istri dan anaknya. Ternyata begitu. Jadi, ketika mendengar Li Dazuang mati, seluruh desa bersorak gembira. Sebenarnya kami juga tahu, kematiannya pasti ada hubungannya dengan Huniu. Tapi, Huniu dan anak perempuannya hidupnya terlalu menyedihkan. Kami pun tidak ingin melaporkan hal ini ke pemerintah. Oh, Tidak menyangka. Nona Lin memang punya keahlian. sepertinya Huniu masih berusaha mengumpulkan uang untuk melunasi utang. Kita mungkin hanya perlu menunggu. Bagaimana pendapatmu? Jika Nona Lin bilang menunggu, ya kita tunggu. Kau istri Li Dazuang? Ada apa dengan kematian Li Dazuang? Dia mati ya mati, apa hubungannya denganku? Apakah kau yang membunuhnya? Jika Tuan mencurigai aku, tunjukkan buktinya. Di kuku Li Dazuang. Kami temukan darah, mungkin saat dicekik. Dia berusaha melawan dan mencakar pelakunya. Aku yang bunuh dia. Kenapa kau bunuh dia? Kubunuh karena dia pantas mati. Tuan, bukankah Tuan juga punya istri? Apa Tuan mau istri Tuan jual diri? Apa Tuan mau jual anak perempuan Tuan untuk jadi budak? Itu bukan alasan untuk membunuh. Mungkin, tapi aku tak menyesal. Sekalipun harus ganti nyawa, itu setimpal. Kau sudah mengaku, Cai Kun. Bawa dia kembali, interogasi dengan ketat. Siap. Kenapa? Masih belum bisa tutup kasus? Li Dazuang tubuhnya kuat. Huniu sendirian mustahil bisa bunuh dia. Dan lengan Huniu tak ada bekas cakaran. Kau curiga dia punya kaki tangan? Anak perempuan Huniu. Sebaiknya kita cari juga. Bukannya kasusnya sudah mulai jelas? Kenapa wajahmu masih begitu? Biar aku tebak. Bukan karena kasus, pasti karena Lin Wan. Lihatlah. Kenapa jadi marah? Menurutku, kau sebenarnya juga suka padanya, cuma tak mau mengaku. Ayo. Aduh. Lupa kukatakan dulu, orang sepertiku tak pantas disukai orang. Juga tak pantas menyukai siapapun. Tugas di Dalisi memang berbahaya, tapi jabatan tinggi gaji besar. Orang biasa, dapat posisimu sekarang, pasti senang sampai terbangun. Kamu malah setiap hari cemas terus. Tapi aku punya firasat.
Kasus itu akan melibatkan banyak orang. Maksudmu kasus di Kai Feng Fu itu? Beberapa hari ini aku terus berpikir, siapa sebenarnya yang bisa membuat pejabat seperti Yu Xiao rela menanggung kesalahan? Aku pikir-pikir, hanya ada satu kemungkinan, yaitu keluarga kerajaan. Jangan sembarangan bicara. Aku kan cuma bilang sama kamu. Aku. Lihat kamu sudah mabuk, cepat pulang istirahat. Nona Lin. Tadi pembicaraan kami, apa kamu dengar semua? Dokter Zhang tenang. Aku tidak akan bilang ke siapa-siapa. Bukan kasusnya yang kumaksud, tapi urusan perasaan. Tapi, jangan terlalu sedih. Pei Erlang memang agak keras kepala. Tapi dia juga khawatir orang di sekitarnya terluka. Lalu apa yang harus kulakukan? Manfaatkan situasi, rebut dia. Wajah secantik ini, sayangnya punya hati. Sekeras batu, sayang sekali. Senyap sekali, pasti sudah tertidur. Setiap hari selalu buat aku kesal. Tahu tidak kamu memang susah banget. Kenapa mimpi kamu lagi? KMU, kamu mabuk, lepaskan aku dulu ya. Sudah kusuruh kamu pergi, kenapa masih datang? Aku datang lihat KMU tidur nyenyak atau tidak. Aku tidur nyenyak. Tapi sejak kamu datang jadi tidak nyenyak. Kenapa? Kamu bilang suka padaku, kan? Iya, Kalau aku bukan seperti yang kamu lihat sekarang. Apa kamu masih suka padaku? KMU tetaplah KMU, apapun keadaannya. Aku tetap suka. Tidak mungkin, dia serius? Tidak bisa, tidak bisa. Aku belum siap. Kamu tidak sportif. Kenapa habis tidur malah lebih bengkak? Pasti tadi malam. Diumpet PMU yang terlalu keras. Selamat pagi, Nona Lin. Kenapa tutup mulut? Tidak apa-apa, aku lagi panas dalam. Biar aku periksa. Tidak usah, tidak perlu. Keduanya kok rasanya aneh ya? Kamu dari mana sih? Kapan keluar dari dalam? Aku tanya, tadi malam ada yang masuk kamarku nggak? Enggak. Siapa yang berani masuk kamarmu? Terus kenapa belakang kepalaku benjol? Pasti kamu sendiri yang nabrak. Kamu tahu sesuatu ya? Itu. Tuan, anak perempuan Huniu datang. Xiaolian mohon Tuan bebaskan ibuku. Jangan hukum dia mati. Dia mau selamatkan aku. Selamatkan kamu? Ayahku kecanduan judul, sedikit masalah. Langsung pukul kami berdua. Ibu mau bayar utangnya. Tapi utangnya makin banyak. Dia nggak kapok, malah mau jual aku ke lokalisasi. Waktu itu, aku ancam lapor ke pemerintah, tapi dia ambil pisau dapur. Mau tebas aku? Jadi ibumu bunuh ayahmu untuk selamatkan kamu? Bukan. Ini nggak ada hubungannya sama ibu, aku yang bunuh. Tuan tidak percaya? Lihat ini. Ini cakaran di tubuhku waktu mencekiknya. Membuktikan aku yang bunuh. Tuan, ini perbuatanku sendiri. Ibu bohong cuma untuk lindungi aku. Mohon Tuan bebaskan ibuku. Bawa pergi. Mohon Tuan bebaskan ibuku. Tunggu. Kamu kok datang? Bisa nggak hukumannya diperingan? Mereka kan pembunuh. Aku tahu, tapi mereka terpaksa, kan? Mereka cuma bela diri, nggak berniat bunuh. Hukum gak kena belas kasihan?
Pembunuh harus tanggung jawab. Lin Wan, kamu kelewat batas. Tuan kasih ampun. Tuan, ini salahku semua. Kalau aku bawa Xiaolian lari lebih cepat, nggak akan begini jadinya. Bukan Tuan. Bukan gini, ini nggak ada hubungannya sama ibu. Aku yang bunuh. Cukup. Cakaran di tangan Li Xiaolian. Cocok dengan darah di kuku lidah Zuang. Cewek kecil seperti dia mana kuat. Bunuh pria dewasa? Di sini. Pasti ada bantuan Huniu. Kalian adalah rekan sepenjahat. Menurut hukum dinasti kita, harus dipenggal. Tuan, aku mohon, biar aku yang menanggung sendiri. Xiaolian masih anak-anak. Tidak seharusnya hidupnya hancur karenanya, Tuan. Kamu sudah tahu konsekuensi membunuh. Mengapa masih begitu? Kalau aku tidak membunuhnya dulu, yang mati akan kami. Aku tidak menyesal, hanya mohon Tuan. Beri keringanan pada Xiaolian. Mohon Tuan lepaskan ibuku. Bagaimana dengan Pei Erlang? Kamu pria tak berperasaan, aku tak mau lihatmu lagi. Tak mau lihatmu. Maaf, aku salah lempar orang. Hasil putusan Huniu dan Xiaolian sudah keluar, tidak ada hukuman mati, malah diperingan. Pei Erlang juga bukan orang tak berperasaan. Dia juga melihat penderitaan di dalamnya. Hanya karena dia menjabat, jadi setiap keputusan perlu dipikirkan dengan hati-hati. Aku salah sangka padanya. Di mana dia? Dia ingin jelaskan padamu, tapi sikapmu keras. Jadi dia pergi dulu. Kamu istirahat baik-baik, besok kami pergi. Nona Lin, kasus Nancheng sudah selesai. Tak lama lagi aku dan Pei Erlang akan kembali ke ibu kota. Ini rumah yang Pei Erlang minta aku belikan untukmu. Kamu bisa tenang, tinggal di sini. Dia masih tak mau aku pulang. Ini. Bukan aku yang putuskan. Tabut Zhang, bisa bantu aku? Bantu apa? Bantu atur pertemuan dengan kakak MU. Tapi, Aku hanya ingin bertemu sekali. baik. Dewi Yushen, hatiku tulus. Berniat berdoa di malam hujan, semoga semua permintaan terkabul. Aku punya 3 harapan. 1 harap kakak MU selamat lancar. Bahagia tanpa kekhawatiran. 2 harap karir kakak MU mulus. Masa depan cerah. 3 harap. 3 harap semua kekasih di dunia bersatu, harmonis. Luka belum sembuh. Masih kehujanan di sini. Kakak MU, bukan aku mau kehujanan, cuma dengar. Berdoa di malam hujan lebih tulus, mudah terkabul. Aku tak pernah percaya takdir, juga tak percaya hantu dewa. Lalu kakak MU percaya apa? Aku. Jadi kamu tidak perlu melakukan hal-hal yang sia-sia ini. Ulanglah. Kak MU, maafkan aku, pagi tadi aku salah paham padamu. Tapi lihatlah, yang kulakukan tidak semuanya sia-sia. Kamu tidak percaya hantu, tapi aku percaya, aku yakin.
Asal ada hati yang tulus, semua yang kuminta akan terkabul. Kak MU, bawa aku kembali ke Kyoto, boleh tidak? Lepaskan. Tidak. Kenapa harus ikut terus? Karena aku menyukaimu, jadi aku tidak tahan berpisah. Apalagi menderita rindu, aku juga khawatir. Jika aku tidak di sisimu, kamu dalam bahaya. Tidak ada lagi yang menahan pisau untukmu. Kamu benar-benar rela mempertaruhkan nyawa. Seperti ini untukku? Aku rela. Pulang ganti baju. Maksud KMU, mau membawaku ke ibu kota? Aku hanya memberimu waktu setengah batang dupa. Hari ini, kamu harus menemaniku jalan-jalan lebih lama. Kenapa baru saja kembali, sudah diseret keluar jalan-jalan? Wan, memang pantas kamu. Mendapatkan KPI tinggal menunggu waktu. Biasalah. Di sana kelihatan seru, kita main ke sana. Kak Wan, ikut. Ya Tuhan, sampai kapan? Aku bisa lolos dari nasib diculik. Tahu tidak, mengapa aku menculikmu? Ada orang bayar untuk nyawamu. Dia bayar berapa? Aku gandakan, lepaskan aku. Boleh tidak? Kamu pikir ini masalah uang? Orang yang bayar nyawamu. Latar belakangnya besar, kami berdua tidak berani melawan. Adik, nyalakan api. Siap. Kakak, semuanya bisa dibicarakan. Kasihanilah nyawaku. Cepat lari. Kamu tidak apa-apa? Luka di mana tidak? Ada yang sakit? Kenapa tidak tinggal di rumah dengan baik? Keluar lari-lari buat apa? Aku ini demi teman-teman perempuanku. Jangan-jangan mereka yang kembali? Bukan, itu Cai-kun. Tuan, Nona Lin, kalian tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Cai-kun. Kamu nantar Nona Lin pulang. Ya, Kamu tidak pulang? Aku mau ketemu seseorang. Tapi orang di belakang yang menculikku. Aku juga mau ikut. Aku juga ingin tahu, siapa sih yang menculikku? Jangan nakal, lepaskan. Enggak, aku harus melampiaskan kekesalan ini, baru lega. Apalagi, KMU sendirian, aku tidak tenang. Cai-kun, tunggu di sini. Aku pergi sebentar. baik Tuan. Ternyata benar kamu. Ayan, kamu sudah menduga itu aku, jadi baru balik lagi. Mencari aku? Aku datang bukan untuk menemuimu, tapi untuk memperingatkanmu. Jangan ganggu dia lagi. Kalau tidak, aku pasti akan ambil nyawamu. Kalau bukan karena Ayan menghindariku, mana mungkin aku pakai cara seperti ini? Masalah di tebing jurang, kamu benar-benar tidak ingat? Dulu kalau kamu tidak punya perasaan padaku, kenapa masih mau menyelamatkanku dengan mengorbankan diri? Orang yang membawamu keluar dari jurang itu, bukan aku. Itu Sang Xiaobai. Ayan, kamu pikir dengan bilang begitu, aku akan percaya? Percaya atau tidak, itu urusanmu. Aku kasih tahu. Jangan lakukan hal-hal yang bikin malu sendiri lagi. Yuan, kamu anggap perasaanku. Bisa kamu mainkan seenaknya? Jangan sakiti KMU. Kamu siapa? Percakapan antara aku dan Ayan. Kapan giliranmu ikut campur? Tuan Putri, biasanya aku sangat menghormati. Jika perempuan seperti kamu yang berjuang di medan perang. Tapi kalau kamu masih nempel sama KMU, benar-benar sudah kelewatan. Wanita, percaya nggak aku bunuh kamu sekarang? Kamu demi dia, nekat mau berkelahi denganku. Sudah kukatakan, jangan ganggu dia lagi. Aku ingin ganggu dia, apa kamu akan bunuh aku? Kamu benar-benar pikir aku tidak berani bunuh kamu? KMU. Kamu baik-baik saja?
Baik-baik saja. KMU, aku sudah sampai. Kamu bisa lepaskan sekarang. KMU, malam ini terima kasih sudah menyelamatkanku. Aku sangat tersentuh. Jangan lakukan hal berbahaya seperti ini lagi, tahu? Hal berbahaya? Maksudnya tadi aku yang menghalang di depanmu? Zhao Changning di medan perang. Jenderal yang ganas dalam pertempuran. Dengan apa kau bisa menghadapinya? Ini hanya akan menyakiti dirimu sendiri. KMU benar-benar akan melakukan itu untukku. Membunuh Zhao Changning? Dia adalah Putri Pingyang. Jika dia benar-benar berani menyentuhmu, aku pasti akan membunuhnya. Bahkan jika harus menjadi musuh Raja Pingyang, kau tidak peduli? Aku hanya peduli pada orang yang aku sayangi. Kebetulan, aku juga. Aku hanya peduli pada KMU. Lin Wan. Aku tanyakan untuk terakhir kalinya. Apakah kau benar-benar mencintaiku? Aku. Jika kau menyesal, tolaklah aku. Wan Wan. Kau tidak menolakku tadi. Mulai sekarang, tidak ada kesempatan lagi. Apa maksudnya? KMU menyukaiku? Bukankah ini yang selalu kau nantikan? Tapi ada beberapa hal yang harus kukatakan sebelumnya. Aku paling benci jika ada orang yang menipuku. Sekali hubungan kita dimulai, tidak boleh ada ruang untuk penyesalan sama sekali. Ada apa? Kau ketakutan? Atau jangan-jangan, kau benar-benar menyembunyikan sesuatu dariku? Tidak ada. Jadi kau menyesal bersamaku? Mana mungkin? Aku mencintai KMU. Aku senang sekali. Mana mungkin menyesal? Baguslah kalau begitu. Sudah larut. Istirahatlah lebih awal. KMU yang bilang dia menyukaiku. Dia menyukaiku, dia benar-benar jatuh cinta padaku. Bukankah ini tujuan Nona selama ini? Sekarang, kenapa malah jadi khawatir? Aku juga awalnya berpikir begitu. Tapi situasinya sudah berbeda. Aku kira dulu. Perasaannya tidak akan mudah didapat, tapi tidak pernah kusangka. Dia akan dengan tulus datang sendiri ke hadapanku. Jika aku kabur dengan harta, itu sungguh terlalu. Apakah Nona khawatir akan menyakiti Tuan Muda? Apakah Nona juga sudah menaruh Tuan Muda di hati? Aku. Hanya jika kau peduli pada seseorang, barulah kau akan memikirkan. Apakah dia akan terluka? Nona, kau juga sudah jatuh cinta pada Tuan Muda, kan? Aku jatuh cinta padanya. Sokong aku ya. Ayo jalan. Sembunyi di sini, aku akan segera kembali. Apa dia jaga semalaman? Kamu baik-baik saja? Cedera di mana? Ada yang sakit? Wah, gawat. Bagaimana aku bisa mundur dengan sukses? Nona Lin. Tukang tua, kenapa Anda juga di ibu kota? Waktu itu di kota selatan, Nona beli satu ukiran kayu dariku. Katanya mau dikasih ke orang yang dicintai. Entah sekarang sudah. Akhirnya jadi jodoh? Entah jodoh baik atau jodoh sial. Sepertinya bertengkar lagi. Tak apa,
akhir-akhir ini muridku membuat patung kayu yang bagus. Karena kita ada jodoh. Hari ini aku yang kasih ke kamu. Bagaimana bisa? Tak apa, kalau patung ini bisa jodohkan dua orang. Itu juga kehormatanku. King Wan, cepat keluarkan patungnya. Biar Nona Lin lihat. King Wan, Namaku Song Qingwan. dia yang di buku. Song King Wan yang asli. Nona Lin, suka ukiran kayu ini. Kalau tidak suka, aku punya yang lain. Kamu Song King Wan? Kalau begitu, kenal. Pei M. Yuan, putra Adipati Jin. Kok kamu tahu soal aku dan kakak Pei? Kamu ke ibu kota ini, cari dia? Betul. Ayahku difitnah, ibuku sakit hati lalu meninggal. Aku selalu ingin cari tahu kebenaran kasusnya, rehabilitasi nama ayah. Tapi jalan buntu, makanya aku ke ibu kota. Tapi kediaman Adipati sekarang tinggi pagarnya, aku beberapa kali ke sana. Setiap kali diusir. Kediaman Adipati pasti tidak izinkan dia masuk. Mereka semua kira, akulah Song King Wan. Mereka hanya anggap Song King Wan yang asli. Sebagai penipu. Aku yang salah padanya. Aku bisa bantu kamu masuk cari dia, tapi bukan sekarang. Mau tunggu aku? Kalau Nona Lin bantu, aku sangat berterima kasih. Jangan begitu, ini seharusnya kulakukan. Untukmu. Kalau sekarang jujur ke Pei M. Yuan, apa dia masih suka? Habis juga, lebih baik cepat selesai saja. KMU, kalian mau kemana? Ada kasus di pinggiran ibu kota, aku harus buru ke sana. Kembali 2 minggu. Tunggu aku ya. KMU, aku ada yang mau dibicarakan. Bilang saja padaku setelah aku kembali. Aduh, ini gimana ya? Pei M. Yuan bilang, dia paling benci dibohongi. Kalau sampai dia tahu, aku bukan Song King Wan. Pasti dia bakal benci banget sama aku. Pei M. Yuan, maafkan aku. Aku gak akan bohongi kamu lagi. Selamat tinggal, Istana Duk. Nona Lin, 2 minggu lagi, bawa surat ini. Ke Istana Duk cari Pei M. Yuan, dia akan temui kamu. tunggu. Nona Lin, apa kamu kenal sama Kak Pei? Keberadaan aku, apa mengganggu hubungan kalian? Bukan, aku yang salah sama kamu, sama dia juga. Sekarang kamu udah balik, waktunya aku pergi. Kalau nanti aku mau ketemu kamu, cari di mana? Mungkin Kak Pei juga mau ketemu kamu. Kayaknya, dia gak bakal mau ketemu aku lagi. Wan. Tuan, akhirnya kamu pulang. Nona 2 minggu lalu bilang mau pulang kampung sembahyang leluhur, sampai sekarang belum balik. Tuan, gimana nih? Jangan-jangan dia kenapa-napa. Tuan. Di depan ada perempuan yang mengaku dirinya Song King Wan. Minta ketemu. Bawa dia ke halaman. Baik. Hamba Song Qingwan memberi salam pada Pangeran Muda Pei. Kamu Song King Wan yang asli? Ya? Sebelum pergi, Nona Lin kasih surat ini padaku. Suruh aku 2 minggu kemudian harus kasih ke Tuan. Membaca surat ini seperti bertemu. Aku bukan orang baik, sembunyikan asal-usul, tipu perasaan Tuan. Tahu diri salah besar, tak berani menampakkan diri.
apalagi berani menghalangi masa depan Tuan. Harap Tuan maafkan kepergianku tanpa pamit. Hati ini gelisah penuh penyesalan. Hanya dengan pergi jauh, tak bertemu lagi. Baru bisa tenang. Harap Tuan jaga diri baik-baik, jangan dirisaukan. Dasar orang sok tahu. Cai-kun, Ada. kamu ikut aku. Mau gali sampai ke dasar bumi sekalipun. Harus cari Lin Wan. Dasar pengecut. Bilangnya mau cari tempat. Yang gak ada orang bisa temuin, ternyata gak ada tempat buat numpang. Mau bagaimana lagi? Aku akan berikan rumah ini kepada Pei M. Yuyan. Aku sudah lelah dengan semua ini. Nona Lin. Nona Lin, benar-benar kamu? Bukankah kamu pulang ke kediaman bersama Pangeran Pei? Kenapa datang ke sini lagi? Ceritanya panjang. Apakah Pei MU yang memperlakukanmu tidak baik? Kalau benar begitu, Nona Lin, janganlah bersusah hati. Apa bagusnya kediaman Duk itu? Mana bisa dibandingkan? Rumah kecil kami yang bebas dan nyaman. Tuan Xie, lepaskan aku dulu. Tidak. Waktu itu aku melepaskanmu, kali ini aku tidak akan melepaskanmu lagi. Tuan Xie, apa yang kamu bicarakan? Sebenarnya sejak pertama kali bertemu di kediaman Duk, aku sudah menyukaimu. Tapi saat itu aku tidak tahu identitasmu, jadi aku tidak berani mendekatimu. Tapi kemudian, kamu datang ke kota selatan, aku sangat senang. Kupikir, akhirnya aku mendapat kesempatan. Tapi akhirnya, kamu tetap kembali ke ibu kota dengan sepupuku. Nona Lin, aku benar-benar mencintaimu. Bisakah kamu memberiku kesempatan? Lepaskan dia. Lin Wan adalah tunanganku. Tuan Xie, jangan sia-siakan tenagamu. Pei M. Yuyan, lepaskan. Sekarang tidak memanggil kakak NU lagi? Sekarang kamu marah padaku? Semua yang dulu itu palsu, semuanya bohong. Kamu menyesal, kan? Aku memang terlalu banyak waktu. Makanya aku keluar mencarimu. Mencariku untuk apa? Untuk dibawa pulang dan dihakimi? Aku pernah menahan satu pukulan untukmu. Tidak bisakah kamu melepaskanku? Melepaskanmu? Lalu siapa yang akan melepaskanku? Lin Wan. Sudahkah kukatakan padamu, sekali kita mulai. Tidak ada ruang untuk penyesalan. Itu katamu. Aku tidak pernah setuju. Jadi, kamu hanya membohongiku untuk menyelamatkan nyawamu? Tidak adakah sedikit rasa suka padaku di hatimu? Aku. Jangan ragu lagi. Hatimu ada aku, makanya kamu ragu, kan? Kalau begitu, kenapa dulu kamu pergi? Kamu pernah bilang, paling benci dibohongi. Maaf, Pei M. Yuyan. Aku membohongimu. Kamu pikir kamu benar-benar bisa membohongiku? Maksudmu? Sudah lama kuduga. Kau bukan Song Qingwan. Apa? Lin Wan pun, Song Qingwan pun, yang kusuka. Hanya kau sendiri. Sudah bangun. Sekarang malu. Kemarin kelihatannya enak saja. Aduh, jangan dibahas lagi. Sudahlah, tak usah dipermainkan. Ayo bangun, kita pulang ke kediaman. Nona Song masih di kediamanmu? Masih. Bukankah kau yang menyuruhnya datang? Jadi Nona Song itulah yang punya ikatan lisan denganmu? Kau sendiri bilang, itu hanya ikatan lisan. Lagi pula sejak kecil kami tak akur. Mungkin dia pun tak ingin menikahiku. Ngomong-ngomong, Nona Song datang dari jauh mencarimu. Untuk minta tolong selidiki kembali kasus ayahnya yang teraniaya. Kau akan membantunya, kan? Kasus itu memang selalu terasa aneh bagiku. Jika bisa menegakkan keadilan, itu sudah kewajibanku.
Untung kau kembali, Nona Lin. Aku tak tahu bagaimana menghadap Kak Pei. Dia yang pergi sendiri, bukan salahmu. Iya, tapi ada yang mati-matian mencariku. Seolah-olah tak bisa hidup tanpaku. Kasihan melihatnya, jadi terpaksa aku. Kembali saja. Lin Wan. Legalah hatiku melihat kalian berbaikan. King Wan. Kau benar-benar tak keberatan atas tindakanku menggantikan identitasmu? Aku sudah tahu alasan sebenarnya. Aku ragu-ragu datang ke ibu kota karena khawatir kediaman Adipati akan menganggap serius ikatan lisan masa kecil itu. Sekarang baiklah, semua senang. King Wan, ceritakanlah tentang ayahmu. Itu kejadian bertahun-tahun lalu. Waktu itu aku masih kecil, tapi aku tahu ayah dituduh oleh keluarga bermarga yang seluruh keluarga kami diasingkan, tapi kemudian kuteliti keluarga itu. 10 anggota keluarganya meninggal di Chuanzhou, hanya tersisa seorang kepala pelayan yang sudah gila. Chuanzhou. Ada masalah? Chuanzhou sejak dulu adalah tanah suci Dafeng. Pangeran mahkota Zhao Xiao dulu adalah Raja Chuanzhou. Secara logika, keamanannya seharusnya tak separah itu. Akan ada lagi pembantaian keluarga. Tenang, aku pasti akan menyelidiki hal ini sampai tuntas. Ini adalah satu-satunya pengurus keluarga yang selamat. Saat itu dia kebetulan pergi keluar kota mengunjungi sanak saudara, sehingga lolos dari bencana. Tapi setelah kembali, dia mendengar semua keluarga yang menjadi korban. Dalam semalam dia menjadi gila. Tuan jangan bunuh aku tidak tahu apa-apa. Aku bukan datang untuk membunuhmu. Sebaliknya, jika kau ceritakan semua kebenaran tahun itu, aku akan mengerahkan seluruh kekuatan Dalisi untuk melindungimu. Ini adalah kepala Dalisi, putra Adipati Jingwo, khusus datang menyelidiki kasus lama Tuan Song dulu. Jika kau tahu sesuatu, lebih cepat kau katakan. Kalau tidak, tak ada yang bisa membantumu. Tuan, saat itu Tuan yang tidak bermaksud mencelakai Tuan Song. Semua itu karena mereka memaksa. Siapa yang menyuruh mereka melakukan ini? Aku hanya tahu ada seorang bangsawan memberi keluarga yang sejumlah uang, menyuruh keluarga yang memfitnah Tuan Song. Setelah berhasil, kami sekeluarga akan pindah ke Chuanzhou. Tapi setelah itu, keluarga kami dibantai habis. Mengapa bangsawan itu ingin mencelakai keluarga Song? Apa motifnya? Saat itu Tuan yang kami juga menanyakan hal itu. Hampir membuat bangsawan itu marah. Saat itu aku ada di luar pintu. Aku mendengar mereka membicarakan tentang kediaman Adipati Zhengwo. Apa yang terjadi dengan kediaman Adipati Zhengwo? Kasus kebakaran yang membantai keluarga di kediaman Adipati Zhengwo dulu. Hampir bersamaan waktunya dengan peristiwa ini. Keluarga Song dan kediaman Adipati Zhengwo memang punya hubungan lama. Pernah menyatakan kasus kebakaran di kediaman Adipati Zhengwo. Mungkin bukan kecelakaan. Apakah keluarga Song menjadi korban karena ini? Kalau begitu, mungkin Tuan Song sudah menemukan pelaku sebenarnya yang membunuh keluarga kediaman Adipati Zhengwo. Karena itulah dia menjadi sasaran. Kalau begitu, bangsawan yang memanipulasi keluarga yang dari balik layar ini mungkin adalah dalang di balik kebakarannya membunuh seluruh keluarga. Kediaman Adipati Zhengwo. Mungkin. Hal ini sangat penting. Aku harus cepat kembali ke ibu kota. Melaporkan kepada Yang Mulia Kaisar. Itu tergantung apakah kalian bisa kembali atau tidak. Tuan Pei, lama tidak bertemu. Yang Mulia Putra Mahkota, ternyata kau terlibat dalam hal ini. Aku kesini tidak ingin membunuh. Asalkan kalian menyimpan rahasia Chuanzhou. Di dalam perut, aku akan segera mengirim pengawal rahasia mengantar kalian kembali ke ibu kota. Bagaimana? Kasus keluarga Song benar-benar ada hubungannya denganmu? Beberapa hal jika ditanyakan terlalu banyak, tidak baik. Aku sudah memberi kalian kesempatan. Bagaimana memilihnya, terserah kalian. Ternyata aku selalu meremehkan Yang Mulia Putra Mahkota. Tak kusangka dari awal kau sudah begitu kejam. Tampaknya kalian sudah menyelidiki banyak hal. Hamba menduga, Yang Mulia melakukannya demi perebutan tahta. Sehingga terpaksa menyerang kediaman Adipati Zen. Awalnya semuanya berjalan sesuai rencanamu. Tapi Tuan Song curiga dengan kebakaran di kediaman Adipati. Ingin mengusut ulang kasusnya, kau pun terpaksa menyuruh keluarga yang memfitnah keluarga Song. Lalu membunuh seluruh anggota keluarga yang... Apa kasus pembunuhan para wanita itu juga terkait dengannya? Itulah yang ingin hamba tanyakan pada Yang Mulia. Wali Kota Kaifeng, Yu Xiao, berani mati menanggung kesalahan. Sejak itu hamba curiga, betapa kuatnya kekuatan di belakangnya. Sampai-sampai pejabat tinggi kelas 2 relah mati. Tapi jika dikaitkan dengan perebutan tahta, jadi mudah dipahami. Yang Mulia menggunakan ilmu sihir yang mengerikan itu untuk menyelamatkan permaisuri putra mahkota yang terluka parah.
Luar biasa, Tuan Pei. Hanya dengan sedikit petunjuk. Bisa menyambungkan semua peristiwa. Bakatmu sangat besar. Jika membantuku naik tahta, pasti kuberi posisi penting. Terima kasih atas tawarannya. Tapi orang sepertimu yang menyakiti orang baik tidak layak jadi penguasa. Pei Muyan, kau menolak kebaikanku. Sejak dulu kejahatan takkan menang. Kasus ini akan kusampaikan pada Kaisar. Yang mulia akan menanggung akibatnya. Pei Muyan, jangan kira kau bisa mengirim kabar ke ibu kota. Lin Wan, bawa tuan yang pergi dulu. Bertemu di perbatasan Chuanzhou 1 jam lagi. Tidak bisa. Bagaimana kau sendiri yang menghadapi mereka yang begitu banyak? Percayalah padaku. Cukup. Kata-kata terakhirmu sudah cukup. Serang. Cepat pergi. Sudah pagi. Kenapa Pei Muyan belum kembali? Dia sendirian melawan banyak orang. Mungkin dia sudah. Tidak. Aku harus cari bantuan. Tuan Pei, hari ini nyawamu berakhir di sini. Aku agak tidak tega. Aku takkan memenuhi keinginanmu. Sampai mati tetap teguh. Aku salut. Bunuh dia. Pei Muyan, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Maaf buatmu khawatir. Yang mulia, kau kalah. Bagaimana menangani orang-orang ini, Tuan? Bawa mereka ke ibu kota. Menunggu keputusan yang mulia. Dengan titah Kaisar, kini pangeran dari Istana Adipati Jin. Kepala Mahkamah Agung Pei Muyan. Menyelidiki kasus salah dan berani membela kebenaran, diberi hadiah 1000 keping emas, dan naik 2 tingkat jabatan. Kasus lama Istana Adipati Shen, hamba mendengar sangat sedih. Kasus salah keluarga Song, juga direhabilitasi, dan dipulihkan namanya. Zhao Xiao sebagai calon penerus tahta, namun melanggar hukum dengan sengaja. Ditambah 1 tingkat hukuman, dicabut jabatannya sebagai putra mahkota. Diserahkan kepada Mahkamah Agung untuk ditangani, demikian titahnya. Hamba menerima titah. Selamat Tuan Pei, ini adalah prestasi langka di zaman ini. Kedepannya, bisa dibilang kariermu akan melesat. Terima kasih doanya, Tuan Kasim. Hati-hati di jalan. Kasus ayahku sudah dibersihkan, misiku datang ke ibu kota. Sudah selesai. Aku ingin pulang ke rumah leluhur. Tidak akan tinggal menemani kalian. King Wan, kamu mau pergi? Aku terbiasa hidup bebas, sekarang jadi tidak terbiasa. Dengan kehidupan di Istana Adipati, kalian tidak perlu khawatir, kalau ada waktu. Aku akan menghubungi kalian. Baiklah, semoga perjalananmu lancar. Aku pergi. Bagus ya, kok tiba-tiba aku jadi iri pada King Wan. Kenapa? Semua sudah beres, kamu malah mau kabur lagi? Kenapa aku tidak boleh kabur? Aku bukan anggota keluarga Pei. Di sini kan bebas datang dan pergi. Kamu minta status resmi dariku? Siapa yang mau? Wan. Menikahlah denganku. Boleh? Di mana kesungguhanmu? Tunjukkan padaku. Kalau kamu setuju, semua emas di halaman ini jadi milikmu. Benarkah? Lalu soal Su tahu-tahu, dia sudah berjanji padamu. Kamu sudah menggantikannya menikah denganku, dia harus menepati janji. Membagi separuh mas kawinnya untukmu. Bagaimana? Kalau begitu dengan terpaksa aku setuju. Wan setuju menikah denganku.